Ini temannya Kue Kong kok saya bisa lupa. Nah ini temannya Kue Kong ini kena leukemia. Dia dibawa ke Belanda. Dan di Belanda dia diantar oleh saudara Koyung punya adik punya suami. Dia dibawa ke Belanda. Dan di Belanda, dokter di Belanda bilang begini, kamu orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Kamu tidak bisa sembuh lagi. Kamu akan meninggal. Wah, begitu dia bilang akan meninggal, dia cabut itu semua infus. Buat apa saya ke sini? Jangan. Jangan. Kamu jangan begitu. Orang Kristen tidak takut mati. Orang Kristen itu tenang. Jadi dia ditenangkan. Lalu yang antarnya ini belum percaya Tuhan. Dan dia bilang, Akau, namanya Akau. Akau. Gimana orang ini? Hati-hati tuh. Coba geser kamu. Akau tuh jawab, geser tuh di tempat itu. Itu Yesus mau duduk di dekat kaki saya. Jadi dia tidur. Itu Yesus saya lihat, dia mau duduk di dekat kaki saya. Kamu geser sedikit. Sejak itu dia percaya Tuhan. Dan dia tenang. Senyum menghadapi kematian. Hasil ilustrasi lagi ya. Kemarin saya besuk saudara Tan Poguan. Tan Poguan itu adiknya Sespokeng. Kakaknya Pocuan. Dia sakit di rumah sakit. Dan dia usia 71 baru saya tahu sekarang. Dia masih ingat dulu kita foto sama-sama. Kita ya masih ingat, katanya saya juga tahu ada fotonya Poguan, Huacong, Yoyo, Oong sama si Hendra katanya. Masih ada fotonya, saya juga masih ada. Loh kenapa Ahok bisa besuk kamu? Saya bilang kenapa? Itu katanya waktu pintu terbuka Ahok lewat, ada satu orang bilang, Pak, gitu aja ngomongnya. Pak, itu Ahok masuk. Ya, ngomong. Anaknya Poguan bilang, coba Pak Gubernur foto sama saya. Itulah yang meributkan seluruh dunia. Dia difoto sama Ahok, seluruh Indonesia tahu. Wih, anaknya Poguan bisa dekat sama Ahok. Ahok kita ganti dengan Yesus. Saudara lagi sakit. Yesus lewat. Saudara jangan bilang, ya Bapa kami dalam sorga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kepada kami. Terlalu jauh. Saudara cuma bilang, Yesus, dia pasti masuk. Dia pasti masuk di hati saudara, dan saudara mau selfie sama Yesus? Hah? Tiap hari dia bersama dengan kita. Tiap hari dia mendampingi kita. Ada haleluya? Ada haleluya? Ya? Ada haleluya? Itu maksudnya. Saudara doa pagi, dini hari, lewat jam 12 boleh. Seperti saya. Saudara mau doa 5:30 boleh. Mau 5:30 boleh. Ya? Mau 6:30 boleh. Ya? Tapi ini yang saya maksud saudara pribadi. Saudara pribadi sembahyang sendiri. Itu biasakanlah siang. Ketika saudara masak, saudara bisa berdoa. Ketika saudara mandi, saudara mesti menyanyi kalau mandi. Mesti mandi. Menyanyi. Mandi, haleluya. Saya mau tanya saudara, kalau saudara mandi biasa nyanyi apa? Dulu saya dapat saksofon baru, saking senangnya ada yang belikan sama saya orang Jakarta. Senangnya saya tidur di Hotel Shangri-La, dibayarkan orang, lalu di kamar saya tiup. Ditelepon saya oleh hotel. Bapak baik-baik saja Pak? Kenapa? Itu kamar sebelah bilang terlalu ribut Pak. Oh ya,
terlalu ribut. Jadi saya tiup pelan nggak bunyi. Ya udah disimpan. Biasakanlah menyanyi. Sebab menyanyi adalah doa yang dilakukan. Kalau saya bilang haleluya, itu adalah haleluya yang diserukan. Kalau saya bilang haleluya, itu adalah haleluya yang dikatakan. Kalau saya bilang haleluya, haleluya, itu haleluya yang dinyanyikan. Haleluya, 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 haleluya. Terus. Itu banyak bisa dinyanyikan. Praktekkan doa saudara itu pada waktu saudara siang hari. Saya merekomendasikan ya, kalau saudara berdoa di dekat tempat tidur, berlutut. Itu rekomendasi dari saya. Tentu yang sakit tidak bisa berlutut. Kalau sakit lutut tidak mungkin berlutut. Tapi saudara bisa berdoa dari dalam segala posisi. Kalau saudara berdoa ya, mungkin saudara lagi naik bis Transjakarta atau mau tunggu dokar belum datang juga, saudara doa saja. Doa. Nah, pada tahun 78 saya ke Filipina bersama pendeta Krukseng, dan di sana saya diangkat anak lagi oleh satu ibu namanya Nanay Afable. Nanay artinya mama. Afable itu adalah merek baterai mobil dan truk. Pabriknya suaminya punya. Semua pendeta yang menemui dia angkat anak. Kenapa begitu cinta dia sama pendeta-pendeta? Karena kesaksian ini. Dia orang Katolik. Dia tidak kurang percaya Yesus, dia lebih percaya Maria. Pada satu hari, dia punya kanker, saudara, sudah mungkin 2 kilo lebih di perutnya. Sudah besar sekali. Dan dokter bilang hanya tinggal beberapa hari lagi dia akan meninggal. Jadi suaminya untuk menghibur dia ajak jalan-jalan ke seluruh Manila. Ketika sampai di lapangan Jose Rizal, itu ada KKR yang dipimpin oleh pendeta Morris Cerulo. Jadi si suaminya 100 meter dari lapangan berhentikan mobil karena loudspeakernya cukup keras. Dia bilang, "Mama mau dengar khotbah itu pendeta." Enggak, saya di dalam mobil saja saya. Jadi suaminya nyender ke mobil, dia dengar itu firman Tuhan begini. Istrinya di dalam itu lagi duduk, itu pintu mobil belakang terbuka, plak. Dia kira itu longgar, dia tutup lagi. Terbuka lagi, plak, takut dia. Oh, ini mobil bisa terbuka sendiri. Dia panggil suaminya. Ini pintu kenapa terbuka sendiri? Saya takut sendirian di sini. Ya akhirnya keluar. Akhirnya dia keluar. Dan ketika dia keluar, pas firman Allah berkata, siapa yang sakit, yang percaya kepada Yesus, ini di lapangan terbuka. Letakkan tangan kanan pada penyakitmu. Dan ini 100 meter dari lapangan. Itu Morris Cerulo tidak kenal siapa Nanay Afable. Dia tidak kenal. Dia pegang saja, dia percaya. Dia dengar firman, dia percaya. Sudah, orang dokter sudah bilang berapa hari lagi mau mati, dia pegang saja. Dan ketika amin, saudara di sana, ini daging jatuh ke jalan. Dan dia sembuh 100%. Itu sebabnya dia bangun gereja. Dia bangun gereja. Kalau tidak salah dia bangun 7 gereja. Dan dia kasih sama pendeta-pendeta yang masih muda. Kamu jadi gembala di sana, kamu jadi gembala di sana. Tiba-tiba dia mimpi. Dia ketemu dengan Yesus. Dan Yesus berkata, anakku,
apa yang kamu lakukan menyenangkan hatiku. Itu yang susah. Kita cari apa yang Tuhan senang itu. Begitu dia senang, ya waktu itu Pak Hugh Cruikshank dulu pergi, ya lalu mereka pergi ke Kanada, saya harus ke Indonesia pulang, lalu saya diantar ke pinggir jalan mau naik taksi. Nana itu bilang, saya punya feeling saya tidak akan ketemu lagi sama kamu. Jadi cium saya. Ya saya cium pipinya, ya, dia keluar air mata. Baik. Orang sana bahasa Inggrisnya sampai di kampung-kampung bahasa Inggris, ya. Kalau di sini sampai di kampung-kampung bahasa Sunda. Kalau sana sampai di kampung-kampung bahasa Inggris terus. Persis saya pulang tidak berapa lama, Nana sudah ketemu dengan pribadi yang hatinya disenangkan. Tuhan menjawab doa. Bayangkan loh. Dia nggak kenal itu pendeta. Sebab bukan pendeta yang menyembuhkan. Yesus lihat hatinya. Yesus mau pakai hidupnya. Ya. Tapi soal berlutut sebelum, saya kalau mau khotbah selalu berlutut dulu. Tapi kalau saudara tidak mau berlutut, ya jangan terlalu dipaksakan harus berlutut. Sudahlah, naik ke tempat tidur dan pakai selimut, lalu berdoa. Berdoa sebelum tidur, berdoa. Dan pasti doa saudara. Baik, saya suka doa begini, Tuhan beri kalau saya mimpi, berikanlah mimpi-mimpi yang penuh iman, yang penuh dengan kasih. Berikanlah hal-hal yang baik. Nyenyakkanlah saya tidur Tuhan. Terima kasih banyak, haleluya. Puji Tuhan, amin. Yang kelima. Betul yang kelima? Kata-kata tidak selalu penting waktu saudara berdoa. Bisa diulangi? Kata-kata tidak selalu penting waktu berdoa. Kalau begitu berdoa nggak usah pakai kata-kata, bagaimana? Nih pikiran. Pikirkanlah betapa baiknya Tuhan. Dan berterima kasihlah kepadanya. Pikirkanlah. Tadi saya saksikan di Jakarta. 44 tahun yang lalu waktu saya mau menikah, saya ke Bandung mau beli kain untuk bikin jas. Saya tidak lupa, saya beli di jalan, jalan yang saya lupa tempatnya. 1 meter itu bahan 800 rupiah. Jadi kita beli 3 meter, mungkin 3,5 meter, 3 meter kalau tidak salah. Saya bawa ke situ tuh, tukang jahit. Namanya apa ya? Mesin ya, mesin. Kok ini saya mau bikin jas. Dia lihat, dibanting lah dia. Saya nggak mau bikin jas. Ini jas buat apa? Buat kawin. Masa kamu kawin pakai jas begini? Ya cuma bisanya begini. Belinya cuma bisa begini. Saya nggak mau. Ongkos jahitnya aja lebih mahal dari jas ini. Ya sudah. Dibawa lagi oleh saya. Rumah saya masih di sini. 3 kali 8. Duh Tuhan. Sedih sekali saya. Itu ditolaknya itu. Dibantingnya itu kain. Nggak mau saya. Aduh. Untung saya orang sabar. Pada satu hari, datang satu bapak. Suaminya Sesguatli, Bapak Frans. Dia ketuk pintu. Pintu gereja itu ya pintu rumah juga. Jadi kalau diketuk pintu gereja, kedengaran ke belakang. Mau ketemu saya.
Dia belum jemaat waktu itu. Saya duduk. Bolehkah saya bertanya? Nah, boleh. Bertanya apa? Dia bilang, bolehkah saya meneteskan setetes air pada padang pasir yang luas? Bingung juga saya jawab, saudara. Bolehkah saya meneteskan setetes air pada padang pasir yang luas? Jadi saya tanya sama Tuhan, gimana Tuhan saya mesti jawab? Nggak ada apa-apanya, jawab aja. Saya bilang, boleh. Ya, meneteskan setetes air pada padang pasir yang besar, masa dilarang? Setetes air, bolehlah. Sedangkan air minum saja ini, boleh saya minum. Apalagi setetes air. Dia keluarin amplop, saudara. Waduh, kalau pendeta Pantekosta sudah lihat amplop dikeluarkan, itu tuk, tak, tuk, tak. Ya, inilah setetes air. Setetes air. Saya tahu Bapak menghadapi yang besar. Saya buka pelan-pelan, saudara. 25.000. 25.000 zaman itu, saudara. Waduh, besar. Saya bawa ke mesin. Mana kain yang cocok buat menikah? Ini, wow, nih, berapa? Sekian, nih, bayar kontan. Nah, begitu dong. Nih kawin cuma sekali. Ini baru bagus. Senang dia senyum, saudara. Dia senyum karena kalau kainnya bisa dibeli, pasti ongkos jahitnya bisa dibayar. Kalau kemarin dia bandingkan, ongkos jahitnya lebih mahal dari ini. Tuhan menjawab doa. Maka sampai sekarang saya tidak bisa lupa kebaikan Bapak Frans itu. Ya. Tidak bisa lupa. Sampai kapanpun nggak bisa lupa. Dan kita tidak bisa lupakan kebaikan orang. Tidak boleh. Beri jabat tangan 3 orang dan berkata, jangan lupakan kebaikan orang lain. Pikirkanlah dalam doa itu bahwa dia selalu duduk di samping saudara. Sekarang Ibu Sarah sudah, Sarah itu artinya tertawa. Dia sekarang sedang tertawa bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau pengerja kami suka mau, itu tante kodok katanya. Sebab dia kalau datang pagi-pagi selalu bawa kodok buat saya. Nih, Om Yoyo buat Om Yoyo makan kodok ya. Kodoknya itu kurus-kurus sama seperti yang bawanya. Ya, dia bawa kurus-kurus tapi karena dibawa dengan penuh kasih, enak sekali kodoknya. Ya. Bayangkanlah kebaikan Tuhan. Bayangkanlah Tuhan itu melindungi saudara. Bayangkanlah Tuhan jaga keluarga saudara, rumah tangga saudara. Tuhan jaga. Yang keenam. Cobalah menolong orang lain dengan doa saudara. Cobalah menolong orang lain dengan doa saudara. Sama-sama. Lebih tepat, biasakanlah menolong orang lain dengan doa saudara. 1, 2, 3. Tadi dalam kebaktian kami di Jakarta ada satu jemaat kami, orang India, pingsan. Digotong. Saya bilang bawa keluar. Dia tidak apa-apa, saya bilang. Tidak apa-apa. Saya keluar kata-kata positif. Dia tidak apa-apa. Keluar. Bawa keluar. Digotong di kursi roda. Habis selesai kebaktian saya lihat, keluar keringat. Sudah, senang, sudah baik.
Ya doakan juga. Dan dia tidak jawab apa-apa.